Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Eka. Selamat sore Pak Budi. Bagaimana kabarnya, Bu Eka? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Bu. Walau cuaca sedang musim hujan dan baru saja hujan deras ya, Bu, di luar. Oke Pak. Amin. Bagaimana pembelajaran Bu Eka di kelas? Gini loh Pak, saya ini memiliki permasalahan di kelas saya. Jadi akhir-akhir ini saya memiliki satu murid yang sikapnya berubah. Padahal awalnya anak ini baik, tapi sekarang menjadi usil dan mengganggu temannya. Seperti kemarin itu loh Pak, anak tersebut malah mencoret-coret buku temannya sampai temannya nangis. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, rencana perbincangan kita hari ini adalah membahas tentang masalah dari Bu Eka, yaitu ada anak di dalam kelas yang tiba-tiba menjadi usil, bahkan mencoret-coret buku temannya, padahal sebelumnya tidak ya, Bu ya. Enggak Pak, ingin anaknya menjadi baik lagi Pak. Itu permasalahan yang Ibu rasakan ya. Enggak Pak. Oke. Nah, Ibu, saya tadi sudah mendengar permasalahan tentang Ibu dan sudah menangkap apa yang Ibu ungkapkan tentang pembelajaran di kelas. Kira-kira dengan permasalahan seperti itu, apa yang Ibu Eka harapkan dengan tujuan kita berbincang pada kali ini, Bu? Yang saya harapkan semoga anak tersebut itu tidak nakal lagi Pak, memiliki sikap yang baik seperti semula, seperti dulu lagi. Oke. Semoga anak tadi menjadi baik seperti sebelumnya ya, Bu ya, tidak usah lagi begitu ya, Bu. Oke. Oke Pak. Kira-kira kalau diukur dari keberhasilan hasil pertemuan perbincangan kita kali ini, selain tidak usah lagi, itu apa yang Ibu harapkan pada anak tersebut di dalam kelas, Bu? Anak tersebut itu ya selain tidak usil, tidak nakal, menjadi mudah mudah diberikan pembelajaran lagi Pak, mudah menerima Ya, pembelajaran lagi. ya. Nah, itu menjadi tidak usil dan tepatnya mudah menerima pembelajaran lagi ya, Bu ya. Oke Pak. Jika Ibu Eka amati dari skala 1 sampai 10, kira-kira permasalahan anak tersebut itu berada pada rentang nilai berapa ya, Bu? Parahnya maksudnya, Bu. Parahannya Iya. sekitar Keusilannya itu kira-kira pada rentang berapa, Bu? 6 Pak, 6 atau 7 lah, Oh, sekitar 6 itu. atau 7. Iya. Berarti nanti semoga setelah berbincang pada kali ini ya menjadi baik ya, Bu ya, kembali ke baik ya, Bu ya. Oke. Sebenarnya ya. Dari hal itu, adakah faktor di kelas yang Bu Eka amati yang menyebabkan si anak menjadi seperti itu? Kalau di kelas kemungkinan ya itu Pak, anaknya itu kan usil, padahal dulu itu tidak. Tapi kalau sekarang kalau saya amati anak tersebut jadi jarang jarang konsentrasinya itu menurun Pak Hmm, dalam kegiatan pembelajaran itu. konsentrasinya malah menurun ya, Bu ya. Oke, jadi pembelajarannya kan dia kurang fokus, akhirnya nilainya juga menurun. Oh. Bila Bu Eka pernah melihat, pernahkah siswa tersebut yang tadinya usil sempat kembali menjadi baik, Bu? Mungkin beberapa menit atau beberapa jam atau satu hari saja menjadi anak yang baik? Ya kalau mungkin beberapa menit atau beberapa jam, ya Pak. Ya baik juga meminjamkan Iya. temannya pensil. Oh, berarti ada peluang ya, Bu. Ada Iya. peluang untuk anak tersebut pernah melakukan hal baik. Jika Bu Eka yang pernah mengamati, maka apa ya, Bu, yang bisa membuat kita untuk mengembalikan anak tersebut memiliki momen baik, Bu?
pada saat apa Bu, kira-kira sikap baik anak tersebut itu keluar itu ketika ada apa Bu? Atau ada sesuatu dari Bu Eka? Kalau saya perhatikan sikap baiknya itu keluar ya ketika dia melihat temannya memang mengalami kesulitan, dia mau membantu masih Pak. Jadi sebenarnya anak ini masih punya sikap baiknya masih ada. Cuman deh itu sewaktu-waktu seperti dia mencari caper gitu loh Pak, mencari perhatian mungkin dari saya atau dari teman-temannya yang lain. Akhirnya dia usil mengganggu temannya. Oh gitu. Berarti ada peluang untuk anak menjadi baik lagi, namun Ada Pak. juga ada hambatan atau gangguan yang membuat si anak tersebut kembali menjadi usil lagi ya Bu ya. Lagi, yeah. Mungkin dari Bu Eka solusi untuk hal tersebut apa saja ya Bu ya? Solusi dari saya seperti tadi Pak, saya ingin mengingatkan lagi jika dia nakal, terus saya ingin menanyakan lagi, anak-anak kira-kira keyakinan kelas yang kita sepakati itu apa saja, dan perilaku anak tersebut itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati apa belum dengan teman-temannya gitu Pak. Jika Bu Eka memiliki kesempatan, apa yang dapat Bu Eka lakukan sekarang Bu? Jika mengamati tiba-tiba ada anak yang seperti itu Bu perilakunya, padahal sebelumnya tidak ya Bu ya? Iya, padahal sebelumnya itu tidak. Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama saya ingin mencari tahu apa penyebabnya. Bisa dari orang tua, atau kalau berbicara berdua kemarin sudah Pak, tapi masih seperti itu. Jadi saya ingin berbicara dengan orang tua. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan anak-anak tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati bersama. Itu Pak. Itu ya Bu, berarti penyebabnya ada mungkin bisa dari orang tua dan harus menyepakati anak, buat kesepakatan dengan anak di kelas. Okay. Cara lain Bu yang dapat Ibu terapkan pada si anak untuk memunculkan hal baik sehingga dapat mengurangi hal buruk yang dapat dilakukan anak di dalam kelas? Rencana, karena saya mengajar anak kelas 1, saya memiliki rencana juga akan mengajak mereka untuk menonton video yang berkaitan dengan sikap atau tentang sikap yang baik dan yang buruk, seperti video binatang-binatang itu loh Pak. Nah dari video kartun itu, hewan ya Bu ya? Iya, kartun hewan itu. Nah dari video itu rencana saya nanti saya kan sudah memutarkan, terus kita bahas bersama sikap yang baik yang bagaimana, yang buruk bagaimana. Semoga nanti anak tersebut bisa berubah. Luar biasa Bu, Ibu sudah memiliki banyak rencana dan rencana Ibu sudah terlihat begitu matang. Tinggal eksekusi saja ini Bu. Amin. Bismillah, semoga rencana Pak. Ibu tadi ada mendekati dengan keluarga Ibu ya. Yang kedua, memberikan contoh sikap yang baik di dalam kelas, baik dari teman lainnya maupun Bu Eka akan menunjukkan dengan adanya video di dalam kelas mengenai kartun hewan yang bisa dijelaskan sikapnya. Dari beberapa rencana baik Bu Eka tersebut yang dapat dilakukan dalam skala prioritas Bu Eka, yang mana sebaiknya Bu? Yang saya laksanakan terlebih dahulu Pak? Iya, yang laksanakan terlebih dahulu. Kalau saya ingin mencari alasan dulu Pak, tetap menemui orang tuanya, mencari alasan kenapa anak ini sikapnya berubah. Setelah itu baru saya mengingatkan tentang keyakinan kelas atau mencontohkan dengan sikap temannya itu, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, saya mengajak mereka untuk melihat video dan kita mengambil contoh-contoh sikap dari situ.
Kira-kira dari ketiga rencana itu tadi kan berdasarkan prioritas pelaksanaan ya Bu ya. Nggih. Kira-kira kalau Bu Eka mengamati dengan perilaku anak di dalam kelas, tingkat keefektifan yang mana Bu yang paling tinggi Bu dari berbagai rencana Bu Eka jika diterapkan? Kalau menurut saya kalau tingkat keefektifan paling tinggi karena itu anak kelas 1, saya kok lebih yakin yang nomor 3, Pak. Karena mereka kan lebih tertarik, nggih. Betul Bu. Bu Eka sendiri yang telah mengetahui dan Bu Eka sendiri yang menjawab. Maka setelah menentukan strategi yang ketiga, kira-kira kapan itu menunjukkan video animasi untuk memperlihatkan sikap keteladanan yang baik, kira-kira sebaiknya dilaksanakan kapan menurut Bu Eka? Rencananya besok, Pak. Oh, Dan rencana saya besok laksanakan ya. besok. Nggih. Sungguh gercep ini Bu Eka ini. Daripada saya menunda. Apakah sudah ada filmnya Bu yang mau tayangkan? Insya Allah ada Pak. Kan kita bisa ambil dari YouTube. Nanti kita cari sebelum pembelajaran besok. Ya kira gambaran pastinya tentang video animasi gambar keteladanan itu yang Bu Eka inginkan tuh yang seperti apa Bu? Lebih detailnya Bu. Soalnya saya juga belum mencari referensinya ini Pak. Jadi kalau lebih detailnya sih, kalau dari bayangan saya saat ini, biasanya kalau di YouTube itu tetap banyak video animasi-animasi tentang binatang. Entah itu yang biasa kayak di Upin Ipin itu loh Pak, yang video. Ya, ininya ya video yang berbahaya ya Bu, yang bisa dipahami anak kelas 1 begitu ya? Enggak, yang bisa dipahami dengan mudah dari anak kelas 1 itu. Pasti nanti Bu Eka bisa mempersiapkan dengan baik. Amin. Saya sungguh takjub dengan rencana Bu Eka ini. Ini baru terpikir tadi, Pak. Jika dilaksanakan, Bu, pelaksanaan penayangan video animasi gambar untuk sikap keteladanan siswa, bagi Bu Eka, seberapa besar Bu ukuran keberhasilan rencana tersebut? Kalau untuk ukuran keberhasilan, ini sih saya lebih yakin Pak ini berhasil. Tapi kalau kegagalan itu pun pasti ada kan ya Pak? Ya, Bu. Kalau misal nanti nggak kurang mengena terhadap anak itu kan saya juga khawatir ada kegagalan juga. Yang Bu Eka harapkan setelah melihat video itu apa Bu, anak-anak Bu? Terutama satu anak itu saya harapkan anak tersebut menjadi memiliki sikap yang baik lagi Pak. Intinya anak bisa memilih ya Bu, sikap mana yang baik dan yang buruk gitu ya dari videonya. Iya. Ya, tentunya dengan pengarahan saya juga Pak, karena mereka kan masih anak kelas 1. Wah iya betul Bu. Tadi Bu Eka berbicara pastinya kalau videonya tidak mengena ya Bu ya? Iya. Itu berarti bentuk hambatan dan gangguan ya Bu? Enggak Pak. Kalau sampai videonya. Jika Bu Eka terapkan, apakah ada gangguan lain selain videonya tidak mengena Bu? Kemungkinan tidak ada sih Pak. Kemungkinan yang kalau tidak ada, alhamdulillah Bu. Iya, Adakah langkah Bu Eka karena sudah mengetahui mungkin ada gangguan videonya kurang mengena bagi anak, mungkin apa yang dapat kita lakukan Bu supaya nanti videonya kembali mengena pada anak? Mungkin saya akan memberikan gambaran atau contoh lain tentang sikap yang baik. Kan kita sudah melihat dari video tadi itu Pak. Kalau kok belum mengena dari gambar itu, saya akan memperjelas lagi, ini sikap yang baik, terus dengan memberikan contoh-contoh nyata yang ada di kelas saya. Contoh-contoh secara berarti langsung. Selain penayangan video juga ada pengarahan serta diskusi ya Bu, permainan, speaking gitu ya Bu? Iya Pak. Wah iya. Bagus sekali itu Bu. Itu berarti sudah menunjukkan
bahwa Bu Eka sudah memiliki rencana dan tanggung jawab terhadap apa yang akan Bu Eka lakukan nanti. Kira-kira perlu penguatan lagi tidak ya Bu di akhir penayangan video seperti itu? Jika videonya sudah dilaksanakan, misalnya anak terus bubar ya Bu ya. Misalnya untuk menguatkan kira-kira apa Harusnya yang ada bisa kita apa ya Bu ya? Apa? penguatan dari setelah kita melihat film itu, kan tadi saya udah menekankan mana sikap yang baik, mana sikap yang kurang baik, kemudian yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapannya gitu. Oh gitu. Penekanan. Apakah Bu Eka juga mau mengajak bermain peran untuk anak memerankan di depan mungkin? Ya bisa juga Pak nanti untuk memerankan sikap-sikapnya ya Pak ya, yang baik dan yang kurang baik. Iya. Dari penjelasan Bu Eka tentang rencana kegiatannya tadi dan peserta gangguan dan antisipasinya, kira-kira Bu Eka apakah membutuhkan bantuan tersebut dengan rekan guru yang lain? Kalau bantuan kemungkinan bisa juga Pak, nanti saya minta bantuan kepada rekan yang lain, kemudian yang jelas dukungan ya Pak, bantuan berupa dukungan terutama dari kepala sekolah sebagai pimpinan juga. Apa yang Ibu harapkan dukungan dari rekan guru yang lain untuk memperlancar dan mensukseskan kegiatan Bu Eka besok? Kalau dari guru, yang pertama tentunya dukungan dari mereka, kemudian yang kedua ya bisa membantu saya nantinya dalam menyiapkan segalanya seperti LCD dan lain-lain, nanti bisa juga bantuan dari teman. Seperti itu Pak. Gitu. Apakah Bu Eka perlu berkoordinasi dengan guru sebelumnya atau spontan Bu gitu? Untuk besok pagi? Dalam pelaksanaannya, iya. Kalau ini belum ada koordinasi, tapi mungkin besok bisa saya koordinasikan agar rencana saya bisa berjalan dengan lancar. Semangat Bu untuk besok pagi. Ini kita sudah sampai di akhir perbincangan. Bu Eka juga sudah punya gambaran tentang kegiatannya nanti dan sudah berkomitmen bagaimana pelaksanaannya bisa membuat anak untuk kembali lagi menjadi baik dan tidak usil pada temannya. Gitu ya Bu? Iya Pak, amin. Terima kasih Pak. Dari Ibu, apa yang dapat Ibu terima setelah perbincangan kita kali ini? Kalau dari saya jadi lebih bisa mudah untuk mencari solusi untuk anak saya yang tadi memiliki masalah seperti itu Pak. Saya jadi pikirannya lebih terbuka untuk solusi-solusi yang bisa saya lakukan untuk anak tersebut. Ya, bagus kalau begitu Bu Eka. Apakah kita perlu untuk perbincangan sesi selanjutnya Bu Eka? Mungkin setelah Bu Eka berhasil melaksanakannya? Perlu Pak, itu yang saya harapkan. Semoga bisa berbincang lagi dengan Bapak setelah saya melakukan aksi rencana tersebut. Ya, alhamdulillah kalau begitu dengan kita sudah sampai di akhir Bu. Semoga pelaksanaan Bu Eka bisa lancar dan kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya ya Bu ya. Oke Pak. Nanti kita bisa saling sharing kembali untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, menuntun siswa sehingga mampu memberdayakan siswa dan mengajarkan siswa. Begitu Bu Eka. Oke Pak. Saya akhiri, sampai jumpa kembali. Sehat selalu, salam sehat dan sukses buat Bu Eka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.